Perkenalkan nama saya Cindy Sylvia. Saya mahasiswi pendidikan matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 5 dengan NIM B94218065. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penyelesaian dua buah soal analisis real dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Mari ikuti penyelesaian pembahasan contoh soal latihan kedua soal analisis real berikut ini. Ditonton ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian soal analisis real yang pertama dengan menggunakan induksi matematika. Soal pertama yaitu dengan induksi matematika, buktikan yang nomor 1 plus 2 plus titik-titik plus n sama dengan n buka kurung n plus 1 per 2 untuk n lebih besar dari sama dengan 1. Nah, maka penyelesaiannya yakni dikatakan dengan menggunakan induksi matematika. Prinsip induksi pembuktiannya itu harus ada 3 langkah. Yang pertama itu menggunakan basis induksi, yang kedua adalah langkah induktif, dan yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan. Yang pertama yaitu kita penyelesaian pertama yakni menyertakan bukti. Bukti pertama adalah kita menyatakan proposisi atau dilambangkan dengan P buka kurung N sama dengan 1 plus 2 plus titik-titik plus N sama dengan N buka kurung N plus 1 per 2, di mana ketentuannya itu untuk N lebih besar dari sama dengan 1. Yang pertama yaitu langkahnya adalah basis induksi. Untuk N sama dengan 1, kenapa N sama dengan 1? Karena ini N-nya itu lebih besar dari sama dengan 1, berarti 1 itu juga boleh. Berarti kita masukkan untuk N sama dengan 1, maka akan diperoleh 1, N-nya masukkan, kita N-nya masukkan 1 sama dengan 1, N-nya masukkan 1, buka kurung 1 plus 1 per 2. 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2 per 2. 1 sama dengan 1 kali 2 adalah 2 per 2. 1 sama dengan 2 per 2 adalah 1. Jadi terbukti 1 sama dengan 1. Langkah yang kedua adalah langkah induksi atau langkah induktif. Langkah induktif ini kita andaikan bahwa proposisi atau PN itu benar, yaitu 1 plus 2 plus titik-titik plus N sama dengan N buka kurung N plus 1 tutup kurung per 2 benar. Ini dinamakan hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Sudah didapatkan hipotesis induksi, kemudian kita harus menunjukkan bahwa P buka kurung N plus 1 tutup kurung juga benar, yaitu masukkan lagi 1 plus 2 plus titik-titik plus N plus N plus 1. N plus 1 nya itu didapat karena kita menambahkan N plus 1 sama dengan kita masukkan N nya itu kita ganti dengan N plus 1, maka N plus 1 buka kurung N-nya kita ganti dengan N plus 1, N plus 1 tutup kurung plus 1 per 2 juga benar. Akan kita tunjukkan 1 plus 2 plus titik-titik plus N plus N plus 1 sama dengan, kita uraikan, buka kurung 1 plus 2 plus titik-titik plus N tutup kurung plus N plus 1. Nah, yang ini, yang 1 plus 2 plus titik-titik plus N itu adalah bentuknya itu adalah yang ini. Yang ini. N buka kurung N plus 1 per 2. Maka kita masukkan N
buka kurung N plus 1 tutup kurung per 2 plus N plus 1. Nah, kita kalikan ke dalam yang dikurung. N kali N berarti N kuadrat. N kali 1 adalah N, berarti N kuadrat plus N per 2 plus N plus 1. Nah, di sini kan ada per 2, di sini tidak ada. Kita harus samakan penyebutnya, yakni yang N plus 1-nya itu kita kalikan dengan 2. Jadi N kuadrat plus N per 2 plus 2 dikali N plus 1 tutup kurung per 2 sama dengan N kuadrat plus N per 2 plus yang 2 dikalikan dengan kurungnya, yang di dalam kurung berarti 2 dikali N berarti 2N plus 2 dikali 1 adalah 2, berarti 2N plus 2 per 2. Kemudian kita jumlahkan yang sama variabelnya, N jadi sama dengan N kuadrat plus 3N. 3N ini dari mana? Dari N ditambah dengan 2N. Kemudian plus 2 per 2. Nah, bentuk ini kita akan faktorkan. Yang N kuadrat plus 3N plus 2 itu akan kita faktorkan. Menjadi sama dengan N plus 1 dikali N plus 2. Itu adalah faktornya per 2. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan faktornya, yaitu faktornya adalah sama dengan buka kurung N plus 1 tutup kurung dikali dengan N plus 2 tutup kurung per 2. Ini kan ada N plus 2 ya. Kita rubah dulu menjadi N plus 1, soalnya kan N plus 1 itu adalah N-nya. Sehingga menjadi sama dengan buka kurung N plus 1 yang ini tetap. Kemudian N plus 2 nya kita rubah menjadi buka kurung lagi N plus 1 tutup kurung plus 1 tutup kurung. Nah, ini kita rubah tapi hasilnya tetap, yaitu N plus 2. Jadi kita hanya merubah bentuk tetapi tidak merubah nilainya. Seperti itu. Sehingga menjadi keutuhannya yaitu sama dengan buka kurung N plus 1 tutup kurung dikali buka kurung lagi N plus 1 tutup kurung plus 1 tutup kurung per 2. Nah, ini kan sesuai sama yang kita inginkan, dimana N plus 1 nya itu adalah N dan N plus 1 nya juga N, sehingga bentuknya itu kembali ke bentuk utama, yaitu dimana N plus 1 nya itu adalah N, berarti N buka kurung N plus 1 nya juga adalah N plus 1 per 2, seperti itu. Jadi sehingga sudah terbukti. Ini sudah terbukti. Kemudian kita masuk ke langkah 3. Langkah 3 ini adalah konklusi atau kesimpulan. Konklusi atau kesimpulan. Langkah ketiga yaitu konklusi atau kesimpulan. Karena langkah 1 tadi itu adalah basis induksi, dan langkah 2 tadi adalah langkah induktif. Keduanya telah diperlihatkan kebenarannya, sudah diperlihatkan mengenai kebenarannya, maka terbukti bahwa 1 plus 2 plus titik-titik plus N sama dengan N buka kurung N plus 1 tutup kurung per 2 untuk N lebih dari sama dengan 1. Seperti itu untuk pembahasan soal nomor 1. Akan kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Baik, kita akan lanjutkan kepada pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Tetap menggunakan prinsip induksi matematika sesuai dengan perintah dari soalnya. Soal nomor 2 yaitu 2 pangkat 2N min 1 habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 1. Kita tetap menggunakan prinsip induksi matematika, maka kita harus membuktikan
dengan sesuai prosedur matematika atau prosedur prinsip induksi matematika, kita harus membuktikan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah langkah basis, yang kedua adalah langkah induktif, dan yang ketiga adalah langkah konklusi. Seperti itu. Maka kita dapat melakukan penyelesaian. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan adalah memisalkan. Misalkan proposisi, atau dalam bahasa dapat dituliskannya itu dalam bentuk PN sama dengan 2 pangkat 2N min 1 habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 1. Maka dapat kita buktikan bukti. Yang pertama, langkah pertama yaitu langkah basis. Kita tulis langkah basis. Kita ambil N-nya itu 1. Kenapa N-nya 1? Karena semua bilangan bulat di mana N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1. Maka 1 itu bisa kita gunakan. Sehingga kita masukkan N-nya itu diganti dengan 1. P, N, berarti P1 sama dengan 2 pangkat 2N. 2 pangkat 2 dikali N-nya adalah 1 min 1. Sehingga sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 min atau diambil 1. Sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 diambil 1. Sama dengan 3. 4 diambil 1 itu adalah 3. Maka 3 itu habis dibagi 3. Oleh karena itu, P1 bisa kita nyatakan benar. P1 benar karena 3 itu habis dibagi oleh 3. Seperti itu. Kita lanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu langkah induktif. Yang kedua adalah langkah induktif. Kita harus mengasumsikan terlebih dahulu. Kita asumsikan bahwa proposisi atau PN itu benar, yaitu 2 pangkat 2N min 1 itu habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 1. Kita juga perlu menunjukkan bahwa PN plus 1 benar, yaitu yang PN-nya itu diganti, yang N-nya itu diganti oleh N plus 1. Sehingga 2 pangkat 2 N-nya diganti oleh N plus 1. Jadi 2 pangkat 2 buka kurung N plus 1 tutup kurung min 1. Sehingga sama dengan 2 pangkat 2 kali N, 2N, plus 2 kali 1 adalah 2, min 1. Jadi sama dengan 2 pangkat 2N plus 2, min 1. Sama dengan, kita uraikan satu-satu. 2 pangkat 2N, 2 pangkat 2N, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 min 1. Seperti itu kita uraikan, sama dengan 2 pangkat 2N, 2 pangkat 2N, 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 4 min 1. Seperti itu. 4-nya kita kedepankan, 4-nya kita taruh di depan, sama dengan 4 dikali 2 pangkat 2N min 1. Nah, seperti itu. Kita tadi sudah sampai 4 dikali 2 pangkat 2N min 1. Nah, selanjutnya kita akan rubah min 1 ini. Yang min 1 ini kita akan rubah menjadi sesuatu yang bisa kita operasikan dengan 4. Seperti itu. Mari kita ubah sehingga yang min 1-nya itu kita ubah sehingga menjadi sama dengan 4. 4-nya tetap dikali 2 pangkat 2N. Nah, ini min 1-nya kita rubah menjadi min 4 plus 3. Min 4 plus 3 itu hasilnya adalah min 1. Kita hanya merubah bentuk tetapi tidak merubah nilai dari min 1 tersebut. Sehingga sama dengan yang 4 ini, 4 yang di depan kita keluarkan. 4 yang di depan kita keluarkan, kita kumpulkan dengan yang min 4 ini. 4 dan min 4 sesama 4. Jadi kita keluarkan yang 4, buka kurung, 2 pangkat 2N masuk, min 1, tutup kurung, plus 3. Seperti itu.
Karena kalau kita kalikan kurung 4 kali 2 pangkat 2N, 4 kali 2 pangkat 2N, 4 dikali min 1 adalah min 4 plus 3, seperti itu. Kita hanya mengelompokkan yang sama saja, yaitu 4 dan min 4, seperti itu. Karena 2 pangkat 2N min 1 itu habis dibagi 3, itu adalah benar. 2 pangkat 2N min 1 itu habis dibagi 3, itu adalah benar. Maka 4 dikali buka kurung 2 pangkat 2N min 1 plus 3 juga pasti benar. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke langkah konklusi. Langkah yang ketiga adalah langkah konklusi atau kesimpulan. 2 pangkat 2N min 1 itu habis dibagi 3 untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 1, karena langkah basis atau langkah yang pertama dan langkah induktif, langkah basis dan langkah induktif itu terbukti kebenarannya. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Pembahasan tadi mudah kan? Dapat dimengertikan oleh kalian semua? Oh iya, semoga dengan video pembahasan ini dapat membantu Anda lebih menguasai analisis real, terutama menggunakan prinsip induksi matematika. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ya guys.